Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa mazida. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kembali kita dimudahkan untuk bermajlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan pada malam hari ini berupa bermajlis ilmu, yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum, menjadi bagian dari salah satu sebab untuk kemudian kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh malaikat-malaikatnya, disebut nama-nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita melewati lisan nabinya Muhammad SAW, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di mana di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan 3 ayat, ya, kalau tidak salah adalah ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat 16, ya, artinya 14, 15 dan 16. Dan insyaallah ta'ala ikhwan fiddin azni Allah wa iyyakum jami'an, ada faidah yang sangat besar yang kemarin sempat kita singgung dan sempat kita bahas, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut di antara tanda-tanda kebesarannya. Salah satu yang diterangkan dalam ayat tersebut adalah linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Kemarin sudah kita bahas di mana proses dari ada dan munculnya tanda-tanda kebesaran Allah berupa, misalkan kemarin sudah kita contohkan kaitannya dengan anak keturunan, ya. Ternyata salah satu sebabnya adalah diantaranya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia hujan. Ya, padahal tidak ada hubungannya mungkin antara
air yang kemudian turun, yang Allah turunkan di sungai-sungai, di hutan-hutan, di pegunungan ataupun di tadaran yang kita tinggali, dengan anak-anak yang kemudian lahir di dunia, ternyata itu ada hubungannya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, azinallahu wa iyyakum jami'an, di dalam ayat surah Nuh yang Allah Subhanahu wa taala terangkan ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada umatnya, kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara. Ini adalah ayat yang menunjukkan kepada kita terkadang di antara tanda-tanda kebesaran Allah berupa misalkan turunnya hujan, rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia, ternyata menjadi solusi-solusi dalam problematika atau bahkan kehidupan manusia secara umum, yang membutuhkan anak, yang membutuhkan kesuksesan dalam bisnisnya, yang membutuhkan kemudian kemakmuran dalam kehidupannya. Ternyata solusinya hanya satu. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan satu solusi itu menjadi bagian atau menjadi salah satu, bisa kita katakan satu masalah atau satu di antara kebesaran dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu menjadi solusi bagi problematika kita yang cenderung berbeda. Orang yang tidak punya keturunan terkadang solusinya adalah dengan turun hujan. Orang yang kemudian sedang masalah dengan usahanya pun sama, solusinya adalah dengan turunnya hujan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan hujan tersebut di dalam ayat yang tadi kita terangkan dalam surat Nuh adalah dengan turun hujan tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia anak keturunan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia air-air yang mengalir di sungai, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan di tanah-tanah mereka. Maka ini menjadikan contoh bagi kita di dalam Islam. Tidak harus dan tidak mesti ketika kita punya masalah kemudian solusinya harus berbeda dengan masalah yang lain. Sebagian di antara kita ketika kemudian punya masalah seretnya rezeki, terkadang mikirnya adalah hal-hal yang ada hubungannya dengan usaha ataupun pekerjaan. Padahal terkadang masalahnya adalah sepele, yaitu mungkin banyaknya dosa yang kita lakukan. Ada lagi kemudian di antara para penuntut ilmu yang mereka kemudian tidak kunjung mendapatkan pemahaman yang baik, cepat hafalan yang kemudian dia inginkan itu tidak kemudian kunjung dia dapatkan. Terkadang masalahnya hanya satu, bukan karena dia rajin atau tidak rajin, tetapi terkadang masalah itu adalah kaitannya dengan masalah dosa yang dia lakukan. Sebagaimana yang pernah diterangkan oleh Imam Waqi ketika beliau ditanya oleh Imam Syafi'i, sehingga Imam Syafi'i menyebutkan, syakautu ila Waqi'i su'a hifdhi, aku pernah mengeluhkan lemahnya hafalanku kepada Imam Waqi', fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahu la yuhda lil 'asi. Aku pernah mengabarkan lemahnya hafalanku kepada Imam Waqi' dan beliau menasihatiku untuk aku meninggalkan maksiat, lalu mengabarkan kepadaku bahwa sesungguhnya ilmu Allah itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang yang bermaksiat. Lihat, sulitnya hafalan seseorang terkadang itu sebab bukan karena kemudian orang itu kurang rajin. Kalau kita katakan orang itu rajin lalu kemudian cepat menghafal, maka kita katakan ya itu adalah hukum dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an terjaga disebabkan tidak lain tidak bukan karena orang tersebut menjaga dirinya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini menunjukkan bahwasanya ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, di dalam Islam terkadang solusi-solusi kehidupan kita itu bisa kita dapatkan dari hal-hal yang simple yang mungkin tidak terbayangkan oleh kita manusia. Ya, sebagaimana Hasan al-Basri rahimahullahu taala yang waktu itu ditanya tentang 3 pertanyaan yang berbeda. Ya, datang orang yang belasan tahun menikah tidak punya keturunan, kemudian beliau menasihatkan untuk beristighfar. Datang lagi orang yang kemudian memimpin satu kaum, lalu kemudian diceritakan bahwa di tempat yang dia pimpin itu tidak kunjung pernah ada namanya hujan, sehingga kita kelaparan dan kehausan, sehingga kemudian kala itu disarankan untuk beristighfar kepada Allah. Kemudian datang lagi seorang pedagang yang tidak pernah sukses dalam dagangannya, maka kemudian beliau menyampaikan untuk kemudian dia itu terus melakukan istighfar, sehingga murid-muridnya yang kala itu mendengar jawaban yang sama dengan pertanyaan yang berbeda, langsung spontanitas bertanya kepada Hasan al-Basri, kenapa engkau ditanya dengan 3 pertanyaan yang berbeda namun jawabannya sama? Maka jawabannya apa? Beliau menyebutkan satu ayat yang di dalam surat Nuh tadi yang kita bacakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ini menunjukkan ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala perlu kita tadaburi. Bahkan kalau kita lihat bagaimana kemudian dalam sejarah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengajarkan kepada kita untuk kemudian seorang mukmin punya kepentingan untuk dia memahami agamanya, sebagaimana doa Nabi kita Muhammad SAW, ya, di mana beliau menginginkan untuk dipahamkan agama. Ya, karena di antara, bahkan bukan di antara, merupakan puncak kenikmatan ilmu seseorang adalah nikmatul faham, yaitu nikmat memahami sesuatu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dahulu pernah disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan para sahabat yang lainnya, kana Abu Bakrin atau kana Abu Bakar a'lamun nas bi muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Abu Bakar adalah orang yang merupakan paling memahami sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau adalah orang memang memiliki predikat yang paling tinggi dari sisi kemuliaan seseorang selain nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Maka disitulah kemudian diterangkan bahwa kata para ulama, sebagaimana yang diterangkan oleh Abdullah bin Abbas, Abu Bakar adalah orang terbaik setelah para nabi dan rasul. Ternyata oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kenapa beliau adalah orang yang terbaik selain beliau memiliki kedekatan yang begitu dekat, ternyata beliau adalah orang yang paling paham terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang memahami sesuatu di dalam Islam itu adalah merupakan tujuan dari seorang itu belajar ilmu agama. Tidak jarang kita dapatkan beberapa hadis Nabi kita SAW, di antara yang menunjukkan tentang kemuliaan sebagian sahabat yang didoakan Nabi SAW adalah di antaranya sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, di mana beliau memegang punuknya, lalu kemudian maksudnya punuknya, ubun-ubunnya, lalu kemudian beliau alaihi salatu wassalam berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Jadi nikmatul faham ini adalah nikmat yang sangat berharga bagi seorang mukmin dalam memahami agamanya. Jadi jangan kemudian kita dalam belajar ya punya sikap di mana kita tidak peduli paham ora paham, yang penting maju. Paham ora paham, yang penting ngaji. Enggak begitu. Ada memang sebagian penjelasan dari sebagian ulama kita dan mungkin sebagian dari dai-dai yang kemudian memotivasi kita. Ada kalimat-kalimat wis teko wae, paham ora paham sing penting teko. Aja meneh kok teko ning kajian. Kowe njekok ning masjid wae, ya nek jero iki ana wong sing ngaji kuwi entuk pahala. Memang betul.
Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi raudin min riyadil jannati farta'u." Apabila kalian kemudian ketemu dengan salah satu di antara taman-taman surga, mampir. Sebagian ulama kemudian menjelaskan mampir itu tidak harus antum masuk masjid. Kamu duduk mendengar sekilas terkait tentang kajian aja itu sudah menjadi keberkahan. Ya, sehingga kemudian penjelasan ini dijadikan oleh kita sebagian yang penting melu ngaji, paham ra paham itu urusan carry. Ya, ini keliru. Padahal yang penting adalah seorang mukmin ketika kemudian datang ke kajian, ya, Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya. Dan tidak pernah kemudian kita dapati dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad SAW meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat kecuali adalah nikmat ilmu, nikmat paham. Ya. Maka ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, ya, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang-orang yang senantiasa mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ya, tentu tidak sama. Dan ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, dan itu pernah kita dapati dalam sejarah di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu begitu cerdas, begitu tajam pemahamannya, sehingga kemudian ketika beliau menjadi khalifah, salah satu program pertama yang dicanangkan oleh beliau selain mengutus utusan Rasulullah SAW yang dahulu berhenti dikarenakan karena wafatnya Rasulullah SAW, dilanjutkan kembali oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu irsal jaisi Usamah, yaitu mengutus pasukannya Usamah bin Zaid. Ketika kemudian mau diutus, para sahabat yang kala itu tahu bahwasanya banyak di antara kabilah-kabilah yang tinggal di Jaziratul Arab murtad disebabkan karena wafatnya Nabi kita SAW, mereka mengusulkan kepada Abu Bakar. Mereka mengusulkan kepada Abu Bakar untuk kemudian tidak mengutus Usamah. Kenapa? Karena Usamah itu karena Rasulullah SAW sakit, diutus oleh beliau untuk keluar Jaziratul Arab, memerangi kaum-kaum di luar Jaziratul Arab. Sedangkan di Jazirah Arab itu sendiri ketika wafatnya Rasulullah SAW sedang keadaannya genting. Banyak kemudian para orang-orang murtad itu akan menyerang kaum muslimin, sehingga para sahabat mengatakan, ya, bahwa sesungguhnya kita sendiri kaum muslimin membutuhkan pasukan. Untuk apa kemudian Usamah bin Zaid itu dikeluarkan? Ya, logikanya, ya, kalau kita masih butuh, untuk apa kasih orang lain, kan begitu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq, melanjutkan apa yang kemudian menjadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap mengutus. Sahabat-sahabat yang lain kemudian ketika melihat tekad besar yang ada pada diri Abu Bakar, di mana beliau masih menginginkan untuk mengutus, untuk melanjutkan estafet apa yang menjadi perintah Nabi SAW, maka Abu Bakar As-Siddiq disampaikan kepadanya oleh para sahabat, kalau begitu ganti saja panglimanya, jangan Usamah, karena Usamah masih kecil. Kala itu Usamah belum cukup 20 tahun. Usamah bin Zaid itu adalah anak dari Zaid bin Harithah, yang Zaid bin Harithah ini adalah anak angkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa gambarkan dan bayangkan betapa anak sahabat yang muda ini adalah begitu muda. Kenapa? Karena bapaknya saja anak angkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadi menarik untuk kita bahas adalah, ikhwani fiddin azinallahu iyyakum jami'an, mungkin ibunya yang kita kadang-kadang lupa dan luput dari sejarah, bahwa ibu dari Usamah bin Zaid ini adalah Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman ini adalah dulunya pernah mengasuh Nabi kita SAW di waktu beliau masih diurus oleh pamannya Abu Thalib. Ya, di usia Rasulullah SAW 6 tahun, beliau diutus atau diurus oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Beberapa bulan atau setahun setelahnya Abu Thalib meninggal dunia, maka diurus oleh Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini diantaranya salah satu budaknya, salah satu pembantunya itu adalah Ummu Aiman. Dan waktu itu yang mengurus Nabi SAW yang masih kecil adalah siapa? Ummu Aiman. Sehingga Ummu Aiman ini kalau dipanggil Nabi SAW dipanggil ibunya, ibunda, ya Ummah, wahai ibuku, karena saking punya kedekatan. Ternyata dalam sejarah Ummu Aiman ini dinikahkan oleh Nabi SAW ketika Rasulullah SAW menjadi Nabi, dinikahkan dengan anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Lalu keluarlah anak yang sangat mulia yang bernama Usamah
bin Zaid. Ini sedikit sejarah biar ya antum tidak ngantuk. Biasanya bahas sejarah sedikit itu mulai meliling ya. Kemudian ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, kita tahu Abu Bakar As-Siddiq tetap mengutus Usamah bin Zaid. Ketika para sahabat kemudian menahan Abu Bakar, maka kemudian Abu Bakar diusulkan kepadanya bahwasanya ganti saja, masih ada banyak panglima-panglima perang yang lebih hebat dari Usamah. Salah satu diantaranya adalah Qaqqa bin Amr At-Tamimi, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Khalid bin Walid, ya, Ikrimah bin Abi Jahal dan yang lain. Ini jelas sekali lebih banyak pengalamannya daripada Usamah bin Zaid. Tetapi kemudian Abu Bakar Siddiq kala itu menunjukkan dan mengajarkan kepada kita semua, di mana beliau mengatakan, ya, apakah aku menurunkan orang yang dipilih oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Itu menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dalam berbuat, dalam beramal, dalam memberikan keputusan-keputusan yang kemudian beliau lakukan, ya, di ranah di mana beliau menjadi seorang pemimpin kaum muslimin, di mana beliau itu menggunakan pemahaman yang benar, ya, menggunakan nikmatul fahamnya, di mana ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam muqaddamun ala kulli syai', ya, mengikuti sunnah Nabi SAW, ya, yang tentunya berkonsekuensi adalah mengikuti Allah dan Rasulnya itu muqaddamun, lebih diutamakan dari seluruh perkara-perkara yang mungkin bagi manusia itu adalah hal-hal yang masuk logika, yang kemudian hitung-hitungannya masuk, tapi untuk Abu Bakar tidak. Sehingga beliau mengatakan, ya, wa aziluhu ana, apakah aku harus menurunkan Usamah bin Zaid? Ya, maka sahabat semuanya diam karena apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian selanjutnya, ini yang kemudian menjadi pembahasan kita semua, adalah ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, kala itu menyuruh dan memerintahkan seluruh pasukan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang murtad. Namun yang kemudian dibahas oleh para ulama adalah diantaranya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya orang-orang murtad di zaman Nabi SAW wafat itu ada 3. Murtad disebabkan yang pertama karena mereka meyakini bahwasanya harusnya Nabi Muhammad tidak wafat, ya, mereka punya keyakinan harusnya Nabi Muhammad tidak wafat. Artinya mereka dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, entah alasannya apa, intinya mereka tidak punya alasan kecuali Nabi Muhammad sudah wafat, berarti kita tidak lagi kemudian boleh mentaati selain Nabi Muhammad SAW. Artinya kepemimpinannya Abu Bakar, ya, dan para sahabat itu tidak dianggap. Ini yang pertama. Artinya mereka keluar dari Islam, ya, hanya punya alasan di mana Nabi Muhammad wafat, itu saja. Kemudian yang kedua adalah orang-orang murtad karena mereka adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Poinnya dicatat baik-baik, karena mereka tidak mau membayar zakat. Kemudian yang ketiga karena mereka mengikuti nabi palsu, ya, Al-Aswad Al-Unsi atau Musailamah Al-Kadzab. Al-Aswad Al-Unsi itu ada di Yaman, sedangkan kemudian Musailamah Al-Kadzab itu ada di Yamamah, ya, dari Bani Hanifah. Ya, itu 3 orang ini. Mungkin kalau kita katakan bahwa 2 diantaranya jelas kenapa mereka diperangi, karena memang murtad mutlakon, mereka mutlak secara utuh, di mana mereka adalah orang-orang yang mosok gara-gara Nabi wafat kemudian tidak mau masuk Islam. Maka ini jelas kekafirannya, jelas atau tidak? Jelas. Kemudian mereka mengikuti nabi palsu, jelas tidak kekafirannya? Nah, kemudian yang kedua yang tadi disampaikan oleh para ulama adalah karena disebabkan mereka tidak mau membayar zakat. Padahal zakat ini urusan apa? Urusan apa? Zakat. Ini bayar zakat urusan apa? Pembahasannya di mana? Pembahasannya di mana kalau zakat? Kitab akidah apa kitab fikih? Fikih. Ya. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq kala itu tetap memerangi mereka. Bahkan ada sebagian sahabat yang mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, bukankah mereka tidak mau membayar zakat? Ya, itu kan tidak menjadikan orang itu kemudian menjadi kafir. Maka Abu Bakar As-Siddiq
menjelaskan kepada para sahabat. Dan sebelum Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan kepada kita dan kita terangkan, kita tahu di dalam pembahasan akidah itu ada usul, ada furu'. Demikian pula dalam fikih itu demikian, ada yang namanya usul, ada juga namanya furu'. Sehingga kalau dalam kemudian pembahasan akidah, surga dan neraka itu adalah pembahasan dalam akidah. Namun ada pembahasan tertentu yang para ulama juga terkadang terdapat di dalamnya itu perbedaan. Tetapi dalam masalah furu'iyah, dalam urusan aqadiyah, bukan dalam urusan usul dalam akidah. Contohnya misalkan para ulama berselisih pendapat kaitannya dengan surga. Surga itu apakah surga yang kemudian dulu ditempati Nabi Adam, ataukah surga yang kemudian mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yaitu surga yang tidak pernah kemudian terbesit dalam benak manusia, terdengar dari telinga mereka dan terlihat dari kasat mata mereka. Maka dua pendapat ini oleh para ulama, ada yang kemudian berpendapat bukan surga ya surga sebagaimana yang dulu Nabi Adam berada di dalamnya. Ada lagi di antara para ulama mengatakan bukan, surganya bukan surga yang dulu ditempati Nabi Adam, tetapi surga yang lain lagi. Maka ini terjadi dalam masalah akidah, ya. Tetapi ikhwani fiddin azinallahu iyyakum jami'an, para ulama menjelaskan, sebagian di antara kita meyakini apakah surga itu adalah surga yang dulu ditempati Nabi Adam, ataukah surga yang kemudian memang belum pernah dilihat oleh manusia, jangankan dilihat, terbesit ataupun terdengar saja tidak. Maka kita katakan, kata para ulama, tidak mengapa selama kemudian dia yakin adanya surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadanya, maka dia adalah seorang mukmin. Karena dalam masalah akidah, dalam masalah surga itu sendiri, terkadang ada orang yang kemudian mengatakan, lah mau surganya Nabi Adam kek, mau surganya itu tidak pernah dilihat kek, yang penting aku ora percaya surga. Nah, paham? Maka ini adalah kondisi di mana dia bukan lagi khilafiyah dalam urusan akidah, tapi ini adalah sesuatu yang muttafaq bahwa dia keluar dari Islam. Ya, sama seperti ketika kemudian antum sholat, ya, dan meninggalkan sholat. Ketika ada seorang suami kemudian meninggalkan sholat, ya, dan istrinya kemudian bertanya, kenapa Mas, kenapa Pak Abi kok nggak mau sholat? Ya, saya tahu sholat itu wajib tapi lagi males. Kafir tidak? Tidak. Tapi kalau kemudian dia mengatakan, kenapa kok nggak sholat? Alah, sholat ini cuman apa sih, ngabis-ngabisin waktu, ya, lagi pula kan yo sholat itu nggak wajib, ya, saya sudah tidak lagi punya keyakinan bahwa sholat itu wajib. Maka kita katakan dalam hukum yang disampaikan oleh para ulama, orang ini keluar dari Islam, ya. Maka ikhwani fiddin azinallahu iyyakum jami'an, maka diterangkan oleh para ulama bahwa dalam masalah yang kemudian dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq, di mana kala itu para sahabat hampir semuanya tidak paham, sehingga apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini banyak ditolak oleh para sahabat. Kenapa harus diperangi orang-orang yang hanya sekedar tidak mau membayar zakat? Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau kemudian menjelaskan, laum mana'uni iqalan kanu yu'adduna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kalaupun kemudian mereka itu hanya sekedar tidak mau membayar zakat berupa tali kekang kuda yang dahulu di masa Nabi SAW mereka membayarnya, lalu kemudian sekarang tidak mau membayar, maka tetap aku akan perangi. Karena persoalannya bukan persoalan membayar dan tidak membayar, tetapi i'tiqaduhum bi anna zakah laisa biwajibin hadza yuaddi ilal kufur. Karena apa? Karena keyakinan mereka yang meyakini bahwasanya zakat itu tidak wajib, itulah yang kemudian menjadi sebab Abu Bakar memerangi mereka. Maka dari sinilah kemudian para sahabat, bahkan Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, betul-betul ya dibukakan wacana, dibukakan pemahaman yang sangat dalam dari seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu ikhwani fiddin,
A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Al-Imam Ibnu Qayyim pernah menyebutkan, ya, ma sabaqa Abu Bakar bi kasratis sholati was sujud. Abu Bakar itu menang, unggul di antara mereka para sahabat bukan karena banyak sujud dan salat ataupun puasanya, walakin ma waqara fi qalbi, tetapi apa yang ada dalam hati, di mana kemudian hati seorang mukmin yang kemudian diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang kemudian memiliki pemahaman, memiliki keimanan, memiliki kehidupan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kemudian menjadi poin adalah, di mana kemarin kita sudah sebutkan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Itu bukan hanya sekedar kita sekali lagi, oh iya Allah, iya ya, Allah itu menjadikan adanya tumbuh-tumbuhan, mengalirnya sungai-sungai, sekedar itu tidak. Tetapi lebih dari itu semua, di mana kemudian kita memahami di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu dengan kemudian kita merealisasikan menjadi seorang mukmin yang taat ibadah kepadanya. Naam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan insyaallah taala kita akan masuk di ayat yang ke-17, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna yaumal fasli kana miqata. Apa artinya? Sesungguhnya hari al-fasl itu di antara nama-nama hari kiamat. Al-fasl itu adalah di antara nama-nama hari kiamat. Hari kiamat itu namanya banyak tidak? Banyak. Ya. Yaumul Qiyamah. Kemudian apa lagi? Yaumus Sa'ah, apa lagi? As-Sakhah, apa lagi? Banyak sekali nama-nama di antara nama-nama hari kiamat, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan inna yaumal fasli kana miqata. Hari kiamat itu, hari fasal itu adalah hari di mana hari tersebut telah ditentukan. Ya, harinya telah ditentukan. Sebagaimana kita tahu dalam hadis yang sahih, Nabi kita SAW menyebutkan dan menjelaskan bahwa semua, ya, kejadian-kejadian alam semesta dari mulai dibentuknya sampai kemudian terakhir hari kiamat terjadi, ya, dan bahkan di mana orang itu akan bertempat, apakah di neraka ataukah di surga, seperti apa keadaannya mereka, kaitannya dengan rezekinya di dunia, apakah sakiyun atau sa'idun, itu semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala melewati lisan Nabi-Nya SAW menyebutkan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena dan telah kering tulisan itu. Artinya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kejadian yang kemudian hari ini antum lakukan, di mana malam hari ini sambil ngantuk-ngantuk dengarkan kajian, itu sudah ditulis. Ya. Ya, kita ngaji, kemudian ada sahib-sahib kita, saudara-saudara kita dari luar dengarkan, ada yang juga nggak mendengarkan, itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, antum kemudian nikah sama istri antum sekarang juga sudah ditakdirkan. Apalagi kemudian kejadian yang itu semua adalah kejadian yang besar yang akan terjadi pada alam semesta ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari kiamat itu oleh Allah Subhanahu wa taala telah ditentukan. Ya. Maka ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Beliau al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan yukhbiru ta'ala an yaumil fasl wa huwa yaumul qiyamah. Beliau menyebutkan, kata al-Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya hari al-fasl itu maknanya adalah hari kiamat. Hari hancurnya seluruh alam semesta, annahu muaqqatun bi ajalin ma'dud. Bahwa hari kiamat itu adalah waktu yang sudah ditentukan. Ya. La yuzadu alaihi wa la yunqas minhu. Tidak bisa kemudian ditambahi ataupun dikurangi. Paham di sini? Jadi hari kiamat itu tidak bisa kemudian
ayo dicepetke yo aja kesuwen wis ancur iki donyane iki nggak bisa ya. Aku ndelokke wong manusa wis begejul misalnya, ada orang itu nek ngobrol kayak gitu donyane wis remuk sat serasa kesuwen kiamat wisan, dikira kiamat ki kowe kemudian bisa kemudian masih ngobrol begini ya kan. Nggak gampang itu ngomongnya sak penake dhewe ya, didahulukan aja nggak bisa. Bahkan ada orang yang kemudian ingin mendahulukan kiamat kecil untuk dirinya, yaitu bunuh diri saja, kalau belum Allah Subhanahu wa taala takdirkan tidak akan mati. Cuma ada orang yang sengaja terjun dari lantai 10 untuk berharap dia bisa meninggal, begitu kemudian jatuh ternyata dia nggak meninggal, hanya patah-patah semua, hancur semua badannya, tapi nggak meninggal. Waliyadzubillah ya. Tetapi ketika kematian itu sudah datang ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau mati ya nggak bisa ya, tidak bisa kemudian kematian itu dimajukan dan dimundurkan. Kalau sudah ajalnya sudah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ya, la yuzadu alaihi wa la yunqas minhu. Hari kiamat itu tidak bisa kemudian dimajukan atau kemudian dimundurkan. Ya, wala ya'lamu waqtahu 'ala ta'yin illa Allah azza wa jalla. Ya, dan tidak ada, kata beliau ya, orang yang senantiasa mengetahui kapan waktunya akan terjadi. Tidak ada satupun di antara manusia atau bahkan makhluk-makhluk Allah yang mengetahui kapan akan terjadinya hari kiamat. Kita pernah mendengar hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau didatangi oleh Jibril, di mana Jibril bertanya kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan akan terjadi hari kiamat? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ini menunjukkan bahwasanya waktu terjadinya apa? Terjadinya hari kiamat sampai Nabi Muhammad SAW pun tidak mengetahui. Ini adalah perkara-perkara gaib yang dibahas oleh para ulama kita, di mana ini adalah perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala khususkan pengetahuannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Kaitannya dengan urusan perkara-perkara yang gaib itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui perkara-perkara yang gaib, yaitu kita tahu bahwasanya hari kiamat itu perkara gaib, bukan? Perkara gaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqul innamal ghaibu lillah fantadhiru inni ma'akum minal muntadzirin. Sing ora percaya karo hari kiamat, sing ora percaya karo hancurnya semua alam semesta, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, katakan sesungguhnya ya perkara gaib itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak percaya, fantadhiru inni ma'akum minal muntadzirin. Ya, coba tunggulah nanti. Karena sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami juga menunggu. Artinya, jangan sampai kita tidak beriman dengan hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja pahala kita, karya kita, amalan kita akan disandingkan di hari kiamat. Ada di antara kita tidak percaya, Allah sing wis yo wis, sing wis bar yo bar, tidak akan dihitung, tidak akan dihisap. Maka ini adalah ketidakpercayaan seseorang kepada hari kiamat. Maka yang demikian ini, ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum jami'an, merupakan kekufuran yang nyata. Ya. Dan yang kemudian banyak terjadi di kalangan orang-orang musyrikin Quraisy yang dahulu kemudian didakwahi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah karena mereka tidak percaya dan tidak yakin adanya hari kiamat. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW berbicara tentang adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan, yaumul ba'tsi wal hasr, yaumul hisab wal mizan, yaumus sirat dan seterusnya,
Maka mereka kemudian mengatakan, ya Muhammad, alihada jama'tana, wahai Muhammad, apa untuk urusan yang begini yang nggak masuk akal ini, ente bicara depan kami, ente kumpulkan kami semua di sini. Ya, ini yang berkata siapa? Abu Lahab, pamannya sendiri. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW berbicara tentang bahwasanya kehidupan manusia itu ada fase-fasenya. Setelah meninggal dunia nanti akan ada fase disebut dengan alam barzah, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mereka tidak percaya. Mereka tidak beriman dengannya. Sehingga kemudian ikhwani fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an, berbicara tentang hari kiamat itu adalah berbicara tentang perkara-perkara gaib yang seorang mukmin punya kewajiban untuk mengimaninya. Bahkan ikhwani fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an, kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan melewati lisan nabinya SAW bahwa di antara rukun-rukun iman yang kita harus kemudian imani adalah perkara-perkara yang hampir semuanya adalah gaib bagi kita. Apa kata Nabi SAW? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Coba yang antum bisa lihat mana? Sampai pun Nabi Muhammad bagi sahabat itu bukan gaib, bagi kita gaib. Iya apa tidak? Masya Allah. Sehingga kita katakan ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, seorang mukmin itu adalah orang-orang yang percaya dengan perkara-perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kemudian Allah menyebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Ya, ada tulisan ulama kita ya, di mana mereka menasihatkan kepada kita, wa kullama izdada imanu izdada apa, wa kullama izdada imanu izdada amalu wa zada hirsuhu al khair. Seorang yang kemudian bertambah keimanannya dengan perkara-perkara yang gaib, ya, dia percaya, dia keimanannya kuat terhadap perkara-perkara gaib yang misalkan kaitannya dengan hari kiamat, kepada Allah, kepada Rasulnya dan seterusnya, maka dia akan kemudian dengan sendirinya bertambah amal solehnya dan bertambah semangatnya dalam kemudian melakukan ibadah. Makanya seorang mukmin tidak bisa dilepaskan dengan perkara yang apa? Dengan perkara-perkara yang gaib. Percaya atau tidak percaya, ketika kemudian seorang mukmin itu duduk di masjid, kita sedang dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Dari mana kita ketahui itu? Dari kabar dari Nabi kita SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika. Lihat, haffathumul malaika, malaikat itu mengelilingi kita, melindungi kita. Kamu lihat enggak? Kita lihat tidak? Enggak lihat, tetapi kita harus yakin bahwa seorang yang kemudian berada di masjid, belajar ilmu agama, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mentelahi Al-Quran, maka yang akan kemudian didapatkan apa? Dikelilingi malaikat. Seorang mukmin harus percaya itu walaupun dia tidak lihat. Sebagaimana Nabi SAW ingatkan juga dalam hadis yang lainnya, ya, anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam yakun tara fa innahu yaraka. Hadis itu jelas sekali bahwasanya seorang mukmin harus percaya, harus yakin dengan perkara-perkara yang gaib. Ya. Ikhwani fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ya, di dalam ayat yang lainnya kaitannya dengan perkara-perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidaklah senantiasa mengetahui, ya,
di dalam perkara-perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah di antara apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya terkait tentang perkara-perkara yang gaib. Ada satu hadis Nabi kita SAW dari jalan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mafatihul ghaibi khamsun." Sesungguhnya kunci-kunci perkara gaib itu ada 5. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang senantiasa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian diserangkan oleh Nabi SAW, la ya'lamu ma taghidul arham illallah. Tidak ada yang mengetahui apa sing ning jerone rahim seorang wanita kecuali Allah. Ya. Kemudian ada sebagian di antara kita mungkin, wah, ketoke kok wis ora masuk akal Ustaz. Saiki kan wis ketok dilihat dari apa? USG. Ya. Menyikapi hal tersebut, seorang mukmin hendaknya senantiasa USG itu bagian dari ikhtiar dan bukan kemudian dalam rangka kita menentukan. Tapi ikhtiar. Sebagian di antara kita melihat istrinya di USG oleh bidan misalkan di klinik. Dia mengatakan, ini mas insya Allah anaknya laki-laki. Ya masya Allah, ya insya Allah, biidnillah, selesai. Jangan kemudian kita meyakini yo pasti lanang, enggak. Ya, enggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari hal-hal yang gaib. Ya, perkara-perkara yang gaib. Berapa banyak orang yang kemudian sudah yakin dalam USG-nya, ternyata begitu keluar dia kaget. Loh, katanya laki-laki kok perempuan? Atau sebaliknya, katanya perempuan kok laki-laki. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga kemudian menyebutkan dalam Al-Qur'an, yahibu liman yasha'u dzukura wa inatha. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada seorang ya yang sudah menikah lalu kemudian mereka mau punya anak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, terkadang kami berikan kepada mereka ya janin laki-laki, terkadang juga kami berikan kepada mereka janin perempuan. Ya, ini menunjukkan bahwa perkara-perkara yang demikian ini tidak bisa kemudian kita katakan pasti, ya, diketahui oleh kita dengan pasti, itu tidak. Wala ya'lam ma fi ghaddin illallah. Dan juga tidak ada yang kemudian mengetahui apa yang akan terjadi besok kecuali Allah. Siapa yang tahu bahwa besok akan terjadi sesuatu? Antum perlu maju ke sini, ya, perlu dipecuti. Ya. Tidak bisa kita katakan bahwa besok akan terjadi begini-begini, besok akan kemudian begini-begini, tidak bisa. Ya. Tidak ada yang kemudian bisa mengetahui perkara itu. Ya, karena ini adalah mafatihul ghaib, di antara kunci-kunci perkara yang gaib. Bahkan wala ya'lamu mata ya'til mataru illallah. Ya. Dan tidak ada yang kemudian mengetahui kapan akan datang hujan. Makanya kalau ada kemudian antum dapat kabar negeri kita sedang menyewa pemanggil hujan atau pawang hujan, ini adalah negeri yang mengalami degradasi akidah yang sangat parah. Ya, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menyebutkan bahwa itu adalah perkara gaib yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di pertemuan sebelumnya kalau tidak salah kita terangkan bahwasanya turunnya hujan itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bukan dari gumpalan-gumpalan yang kemudian kita prediksi tadi. Kalau kita belajar di ilmu pengetahuan alam di sekolah-sekolah kita dahulu, proses turunnya hujan itu adalah karena adanya penguapan, ya kan? Karena panasnya matahari menguap, terkumpul, maka kita katakan kalau teori itu adalah teori yang kemudian pasti. Dan sekali lagi saya mengatakan bukan berarti kita sedang menolak ilmu itu, tetapi sebagaimana nasihat Imam Malik Darul Hijrah, beliau mengatakan kullu kalam yurat wa yukbal. Semua perkataan, statement, analisis manusia itu bisa saja diterima, bisa juga tidak diterima. Illa sahibu hadhil makbarah,
kecuali adalah pemilik kuburan ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi SAW wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau Nabi Muhammad itu adalah wahyu, sedangkan kita itu kadang dengan logika, dengan kepintaran kita, dengan analisis, dengan penelitian-penelitian tertentu. Tetapi hasilnya terkadang benar, terkadang salah. Makanya saya katakan, kalau kemudian teori itu ya mutlak benar, maka harusnya hujan itu tidak ada musim. Selama ada matahari harusnya turun hujan. Ya, itu logika yang paling mudah. Ya. Tetapi kan tidak, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa turunnya hujan itu sendiri sampai awan-awan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan ya di atas langit itu bukan yang menghasilkan air, tetapi air itu turun dari sela-sela dari awan-awan tadi. Dan terus banyune iki ning endi? Coba. Ya. Maka ini menunjukkan betapa kemudian ilmu manusia ini terbatas. Ya, perkara-perkara gaib itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illallahi azza wa jalla. Dan tidak ada satupun seorang di antara manusia yang mengetahui kapan dan di mana dia akan meninggal dunia. Di bumi mana dia akan meninggal dunia, tidak ada satupun yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala ya'lamu mata taqumus saah illallah. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, dan tidak ada satupun yang mengetahui kapan akan terjadi hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masuk kepada pembahasan tafsir kita, di mana inna yaumal fasli kana miqata, sungguh hari fasal, hari kiamat itu adalah waktu yang telah ditentukan. Namun sebagaimana penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, beliau menyebutkan wala yunqasu minhu, ya, wala yuzadu alaihi wala yunqasu minhu wala ya'lamu waqtahu ala ta'yin illa Allah azza wa jalla. Ya, di mana waktu hari kiamat itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa dimajukan ataupun kemudian dimundurkan, dan tidak senantiasa ada di antara manusia ataupun makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan akan terjadinya hari kiamat dengan pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma nuakhiruhu illa li ajalim ma'dud. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan hari kiamat kecuali memang waktu yang sudah ditentukan. Ya. Oh, ini ada lahir anak saya makanya hari kiamat diundurkan. Enggak ada. Ini perkataan yang ngawur. Ya, ini ada lahir orang hebat nih tahun ini makanya mungkin kiamatnya mundur. Oh, tidak bisa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma nuakhiruhu illa li ajalim ma'dud. Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengundur hari kiamat kecuali hari kiamat itu sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan harinya. Yang jelas yang disebutkan oleh Nabi kita SAW adalah hari Jumat. Ini hari Jumat tadi kan? Tadi hari Jumat, enggak kiamat. Nah, alhamdulillah. Ya, karena orang-orang yang kemudian nanti akan kemudian mengalami hari kiamat, di mana kemudian mereka dihancurkan seluruhnya, mereka menyaksikan seluruh apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan hari kiamat itu hancur lebur, itu adalah hanya orang-orang yang buruk saja, hanya orang-orang yang kafir saja. Oleh karena itu para ulama kita menyebutkan bahwa perjalanan orang itu menuju pada hari kiamat kubro itu tidak kemudian sesimpel yang kita katakan, oh tiba-tiba kiamat terjadi, enggak. Ya, oleh para ulama disebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat, ya, ini saya sebutkan beberapa poin penting untuk kemudian antum dan kita semuanya pahami, di mana hari kiamat itu salah satu yang diterangkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi kita SAW adalah muncul terlebih dahulu tanda-tandanya. Jadi tidak kemudian hari kiamat itu tiba-tiba terjadi, tidak, kecuali tanda-tandanya sudah muncul dan sudah terrealisasi semuanya. Oleh Nabi SAW disebutkan
Ya, salah satu di antaranya adalah bi'tsatun Nabi SAW, yaitu diutusnya Nabi Muhammad itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, bu'istu ana wa sa'ah kahataini. Ya, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Jaraknya antara diutusku dengan hari kiamat kahataini, sambil menunjukkan jari tengah dan jari telunjuk. Sudah dekat belum? Sudah. Dan itu disebutkan oleh para ulama karena apa? Karena a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqallu ma tajawazu dzalika, kata Nabi SAW. Sungguhnya umur umatku itu antara 60 sampai 70, dan sedikit sekali di antara umatku itu yang kemudian bisa melewati 70 tahun. Sedangkan kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, bahwasanya menerangkan tentang umat-umat terdahulu, seperti misalkan umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, satu orang itu bisa umurnya 1000 tahun. Ya, itu sudah terjadi, sudah lama. Jadi kalau kita lihat bumi ini, kalau bahasa rumah tua, sudah usia bumi ini, ya, karena usianya sudah sangat tua. Kita ini adalah umat sisa. Kita ini adalah umat yang kemudian hidup di akhir-akhir kehidupan manusia. Yang sebentar lagi kita akan menghadapi hari kiamat. Sebentar lagi anak-anak keturunan kita nanti akan begitu dekat dengan hari kiamat. Kenapa demikian? Karena diutusnya Nabi Muhammad SAW saja itu sudah menjadi tanda di mana dekatnya hari kiamat. Nabi SAW bersabda apa tadi? Bu'istu ana wa sa'ah kahataini. Kemudian Nabi SAW juga merupakan Nabi terakhir, ya, khataman nabiyyin. Maka beliaulah yang kemudian menutup, ya, risalah dari Allah Subhanahu wa taala dengan disempurnakannya Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sehingga Islam ini rahmatan lil alamin, untuk semua manusia, semua civitas manusia di bumi harus masuk Islam. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk kaum-kaum tertentu. Nabi Musa kepada Bani Israel, ya, Nabi Khidir mungkin kepada kaum yang lainnya yang tidak disebutkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara mereka kami ceritakan dan di antara mereka kami tidak ceritakan. Itu menunjukkan betapa kemudian jumlah yang disebutkan oleh Nabi SAW, di mana nabi-nabi Allah dan rasulnya itu lebih dari sekian ratus ribu, itu benar, ya. Namun yang disebut namanya di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW ada 25, ya. Ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum jami'an. Kemudian di antara tanda-tanda hari kiamat ini, kita masih dalam pembahasan Yaumul Fasl, ya. Tanda-tanda hari kiamat yang diterangkan oleh para ulama selain diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah insyiqaqul qamar, yaitu terbelahnya bulan. Kemudian narul hijaz alladhi ata'at a'naqal ibil bi busralaha. Ada para ulama, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah keluarnya api. Api itu keluar di mana? Adha'at, yang kemudian narul hijaz, yang keluarnya di daerah apa? Di daerah Hijaz, ya, di Jazirah Arab sana itu ada namanya Hijaz. Hijaz itu diantaranya di Madinah, itu Hijaz, negeri Hijaz. Yang api tersebut adha'at a'naqal ibil bi busralaha, di daerah Busra, ya. Ini kapan dan siapa yang menemukan tanda-tanda hari kiamat ini? Yaitu para ulama yang hidup di tahun 654 Hijriah. Salah satu di antaranya yang diterangkan adalah Al-Imam An-Nawawi yang menemukan, dan sebagian orang yang hidup di zaman beliau. Ya, di Madinah itu pernah keluar api, nyala sampai kemudian api tersebut di padang pasirnya itu seperti lahar, yang kemudian lahar itu nanti lama-lama mengering menjadi seperti arang. Itu terjadi bukan satu malam tapi 1 bulan, ya, sehingga orang-orang yang kemudian mau ke daerah Taima, mau berjalan ke sana malam hari, sudah tidak lagi pakai obor, saking terangnya api itu. Ya, itu diterangkan nanti dalam pembahasan tersendiri dalam masalah Asratus Sa'ah. Itu ada pembahasan di antara para ulama kita yang membahas di mana itu pernah terjadi di tahun 654 Hijriah.
dan di tahun 700 sekian Hijriyah, di mana Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya juga menerangkan perkara itu. Ya, di mana beliau ya meriwayatkan dari gurunya, ya, dari guru-gurunya menceritakan bahwa dahulu di tahun sekian, ya, di tepatnya di hari ini dan seterusnya, itu ada riwayat-riwayat yang kemudian menerangkan. Itu di antara tanda-tanda hari kiamat. Perhatikan, tanda-tanda hari kiamat itu ada yang kemudian ditemukan di zaman Nabi, ditemukan di zaman para tabi'in setelah wafatnya Nabi, bahkan ditemukan di tahun-tahun yang tadi sudah kita terangkan, di antara yang tahun 654 Hijriah. Bahkan sekarang hari ini kita pun bisa melihat bukti-bukti dan kabar-kabar yang nyata terjadi dalam kehidupan kita, yang itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Ya, jadi tanda-tanda hari kiamat itu tidak mesti kita tidak melihat, tapi terkadang hidupnya seseorang itu bisa melihat satu di antara sekian banyak tanda-tanda hari kiamat. Ya, yatatawwaluna fil bunyan. Coba kita lihat nggak sekarang hari ini? Lihat. Ketika Nabi SAW menyebutkan terkait tentang ada orang yang kemudian dibalik, yang tadinya di atas tanah menjadi di bawah tanah. Lihat nggak kita? Lihat. Terjadi gempa di Palu kemarin, terjadi. Ya, itu tanda-tanda hari kiamat. Ada orang yang kemudian dihukum, diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah, nasallahu salamah wal afiyah. Itu dengan cara-cara yang seperti itu. Dan itu adalah di antara tanda-tanda hari kiamat. Ya. Kemudian ikhwan fillah, azanillahu iyyakum jami'an. Kemudian juga disebutkan al-fitan, jamak dari fitnah. Maksudnya adalah fitnah-fitnah yang terjadi banyak sekali dalam kehidupan kita. Dan ini adalah hadis yang perlu kita bahas dalam hadis yang panjang, yaitu hadis tentang pertanyaan Hudzaifah ibn Yaman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fitnahnya seperti apa, lalu bagaimana cara menanggulanginya, dan seterusnya. Ini nanti dalam pembahasan tersendiri. Kemudian keluarnya para pendusta yang yadda'i annahum nabi, yang mereka menganggap dan mengaku dirinya sebagai nabi. Itu bukan hanya terjadi di zaman kita, bahkan di akhir-akhir kehidupan Nabi Muhammad SAW itu terjadi. Ada orang yang bernama Musailamah al-Kadzdzab mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Bahkan dia menulis surat kepada Nabi Muhammad SAW, min Musailamah Rasulullah ila Muhammad Rasulullah. Ya, dia pengen bagi dua, kata dia. Ya, kamu yang sana, aku yang sini. Ya, maka Rasulullah SAW menjulukinya sebagai Al-Kadzdzab. Ya, Musailamah Al-Kadzdzab. Padahal Musailamah ini dulu adalah dari Bani Hanifah, yang semua kabilah ini ratusan ribu itu pengen masuk Islam, diwakili oleh pemuka-pemukanya. Salah satu pemukanya adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Di saat pemuka-pemukanya masuk Islam, dia tidak mau masuk Islam. Nanti ceritanya panjang. Ini kalau diceritakan jam 12 rak selesai. Ya, makanya belajar sejarah itu asik jemaah. Ya, masya Allah. Ikhwani fiddin, azinallahu iyyakum jami'an. Kemudian yang kita mungkin hari ini juga lihat, ya, di mana para ibu melahirkan tuannya. Wa tatawal khufatal urat ri'a asyah fil bunyan. Ya, orang-orang yang sebelumnya tidak punya fulus, sebelumnya nyeker gitu kan, kemudian sekarang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Itu kita saksikan. Ya, sing penasaran kok tekon sing ditosat aku ora paham misalnya ana sing ya. Kemudian ada lagi, ya, taklimus siba wal jamat lil ins. Ya, bicaranya benda-benda mati dan hewan-hewan buas. Ya, dan ini pernah diceritakan oleh Nabi SAW, di mana beliau pernah menceritakan ada seekor serigala yang kemudian dikejar oleh pengembala domba, dikarenakan serigala itu makan anak dombanya. Kemudian serigala itu berbicara kepada si pengejar serigala tersebut, karena dia adalah orang yang ditugaskan oleh tuannya untuk menjaga gembalaannya. Maka si serigala ini ngomong, ya, udahlah biarkan aku untuk makan dombamu, karena siapa nanti yang akan kemudian menjaga domba-dombamu di hari di mana keamanan itu nanti akan terjadi. Jadi di hari kiamat nanti insyaallah taala kita akan, ini ceritanya panjang ya. Ya, saya menjadi tertarik akhirnya belajar tafsir, tapi kita sedikit selingi dengan
tanda-tanda hari kiamat, karena sedang pembahasannya tanda yaumul fasl, ya. Dia mengatakan, ya siapa yang nanti akan menjaga domba-domba itu kecuali kami para serigala. Saking sejahteranya bumi nanti sebelum hari kiamat, sampai-sampai orang itu punya gembalaan, ya, sejahtera, begitu banyak gembalaannya, yang menjaga itu malah serigala-serigalanya, ya. Kemudian ada juga diantaranya sapi yang digunakan untuk apa namanya, untuk ngangkut-ngangkut barang, ya. Kemudian sapi itu mengatakan, ya, aku diciptakan oleh Allah bukan untuk begini, tetapi untuk lil harth, untuk apa, membajak sawah. Ini salah gunakan. Nah, Nabi SAW ketika itu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ya, baqarah tatakallam, masa ada sapi itu kok bisa ngomong gitu. Jadi Rasulullah SAW sudah menyebutkan tanda-tanda hari kiamat yang waktu itu para sahabat radhiyallahu taala anhum sebagian besar tidak percaya, maksudnya bukan tidak percaya, kaget gitu. Tetapi Rasulullah SAW kala itu menyebutkan, wallahi amantu bihi ana wa Abu Bakar wa Umar, demi Allah aku percaya dan Abu Bakar dan Umar. Padahal kala itu kata Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, di majelis itu tidak ada Abu Bakar dan Umar. Dan hadis ini sebenarnya adalah hadis yang menerangkan kepada kita tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar. Tetapi di situ salah satu di antaranya disebutkan, satu di antara tanda-tanda hari kiamat di mana ada orang yang kemudian diajak bicara sama hewan buas. Dan sapi pun berbicara. Antum kalau nanti ada sapi yang ngomong sama antum, wah itu antum istighfar. Ya. Tapi insya Allah hari ini antum kan tidak, ya. Ya, kalau antum diajak bicara, antum langsung viralkan, video call langsung, atau divideokan. Ya, ini tentu keadaannya tidak seperti itu. Kapan dan di mana Allah Taala alam bisawab. Tapi yang jelas itu adalah bagian dari hal-hal yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara tanda-tanda hari kiamat yang lain, qabdul ilm wa dhuhurul jahl, dicabutnya ilmu dan merebahnya kebodohan. Dan itu sudah terjadi. Dan kita tahu bahwasanya qabdul ilm itu bukan kemudian kitab-kitab kita hilang, tulisan-tulisan di kertas-kertasnya menghilang, tidak. Tetapi apa? Biqabdil ulama, bimautil ulama. Hilangnya ilmu itu adalah dengan wafatnya para ulama. Ya. Ya, hatta idza lam yubki aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala, ya, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sehingga kata Nabi SAW, sehingga ketika para ulama itu tidak lagi ada di tengah-tengah manusia dan umat manusia, maka yang kemudian terjadi adalah manusia mengambil, ya, satu tokoh, satu sosok orang yang kemudian bodoh dalam urusan agama, namun mereka kemudian ditanya dengan urusan-urusan agama, fa'aftau bighairi ilmin, kemudian mereka berfatwa tanpa dengan ilmu agama. Artinya ngomongin sakarpe dhewe, nggak ada dalilnya, yang penting menurut saya nggak apa-apa. Yang benar sih, iya nggak apa-apa kok itu. Yang penting kan saling ridho kan? Iya, riba apa-apa, yang penting saling ridho. Nah, ini terjadi di zaman kita. Ya, fadallu wa adallu, sehingga kemudian mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Ya. Nah, kemudian yang lain lagi diantaranya adalah qat'ul arham wa su'ul jiwar wa dhuhurul fasad. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya orang suka memutus silaturahmi. Sidik-sidik gelut, ora tahu, wah, kok ora weanan meneh saiki karo dhek. Rausan barbar. Enggak begitu jemaah. Kalau bisa kita dulu yang WhatsApp. Kalau nggak dibalasi ya udah. Ya. Nah. Ikhwani fiddin azanillahu iyyakum jami'an. Kemudian diterangkan wasu'ul jiwar, dan buruknya tetangga. Banyak di antara kita. Ya, apalagi antum-antum nih yang sudah ngaji, yang sudah belajar, merasa kita sudah ngaji, kita sudah baik, ada tetangga buruk cuma digelendengi, cuma diomongin, cuma dirasani.
Harusnya dilakukan kebaikan-kebaikan, dikirim makanan, dilakukan pendekatan kebaikan-kebaikan. Setelah itu barulah mungkin akhirnya dia senang dengan kita, akhirnya ngobrol tentang agama, ajaklah mereka sholat, ajaklah mereka kemudian berbuat baik. Itu yang kemudian harus dilakukan. Jangan kemudian kita sudah baik, orang tetangga jelek kemudian dibiarkan, jangan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia apa? Memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga dengan apa? Dengan banyak hal. Dengan kita mendahulukan mereka dalam urusan-urusan dunia, ya. Kita kasih makanan ke mereka, kasih hadiah, ya. Dan seterusnya. Barulah nanti kemudian kita mengajak mereka kepada kebaikan. Ya, jangan kemudian nggak pernah berbuat baik tiba-tiba, ayo udah sholat, tonggo atau sholat tonggo apa ini lah bener. Ya, gelem dadi tonggoku ki ya sholat gitu. Lho sapa sing gelem dadi tanggamu? Jawabannya kan gitu. Nah, ini penting ya. Jadi harus ada memuliakan dulu, baru kemudian kita dakwah di sana. Dakwah ngajak mereka sholat, ngajak mereka berbuat baik, sedekah dan seterusnya. Ya, jangan kemudian kita tidak memuliakan mereka. Maka di antara tanda-tanda hari kiamat yang diterangkan oleh Nabi SAW adalah su'ul jiwar. Banyaknya di antara kita itu buruk terhadap tetangga kita. Wadhuhurul fasad, dan juga banyaknya kerusakan-kerusakan. Ya, banyak di masyarakat kita anak-anaknya keluar tanpa pakai kerudung, dibiarkan. Ini kerusakan-kerusakan yang nyata. Ya, orang yang mengaku Islam, ya, tapi kemudian pergi ke masjid, yang bawa mukena tapi pakainya rok pendek. Bawa mukena pakainya rok pendek. Ya, sampai orang-orang Arab itu menyangka, kok ada ya pelacur ke masjid gitu. Ya, dianggapnya orang yang pakaian begitu adalah pelacur, tapi nyatanya di negeri kita, subhanallah. Oleh karena itu ini kerusakan yang banyak seperti ini adalah PR kita semua, kaum muslimin. Ya, bisakah seorang yang bukan ustadz, bukan seorang dai melakukan kebaikan berupa yang demikian? Kita katakan bisa. Kalau kita ada pendekatan dengan orang tua tetangga kita yang tadi dibiarkan anaknya begitu, istrinya wudu ning dalan misalnya, gitu. Itu kita kalau punya pendekatan, kita insya Allah akan bisa memberi nasihat. Ya, kasih makanan, kasih hadiah-hadiah, kemudian lama-lama kasih hadiah bajunya yang muslimah, ya kan? Ya. Itu lama-lama nanti bisa. Cuman kan kadang-kadang kita memang tidak ada upaya untuk berdakwah, tidak ada. Kita kadang-kadang miskin semangat dalam kemudian kita mengajak kepada manusia kepada kebaikan. Padahal yang terbaik dari umat ini adalah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini adalah kaidah. Ya. Nah, ikhwani fiddin azanillahu iyyakum jami'an. Ini masih banyak sekali penjelasan dari para ulama kita, tak delok wis do ngantuk. Gitu. Itu era main Ustaz. Nek 2 jam ramain wis. Ya. Tidak apa-apa, kita 1 jam aja cukup insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan sekali lagi, ini baru 1 ayat dalam surah An-Naba, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna yaumal fasli kana miqata." Dan nanti diingatkan bahwa pembahasan berikutnya adalah masih dalam pembahasan ayat ini. Ada beberapa bentuk tanda-tanda hari kiamat yang nanti kita selesaikan dulu, kita sampaikan dulu semua, baru nanti kita bahas ayat berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu taala a'lam bisawab. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.